Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Salam kenal, aku Pawan Pratama. Ini konten on cam pertamaku dengan kondisi saat ini. Maafkan jika suaraku dan cara bicaraku kurang jelas. Apa penyebabnya dan gimana kisahnya akan aku ceritakan di video selanjutnya. Akhir-akhir ini sangat tergelitik dengan ramainya pembahasan teh basi. Bahkan ada investigasi yang tayang di salah satu TV nasional. Kenapa tergelitik? Ya karena aku dari kecil sudah suka teh. Hampir tiap hari tak lepas minum teh. Dan sekarang bekerja sebagai penyeduh teh di kedai Calm Tea. Sebelumnya ini hanya pendapat dan opini pribadiku. Yuk kita bahas lebih lanjut. Apa sih teh basi itu? Teh basi yang dimaksud adalah teh yang sudah diseduh tetapi ditempatkan di dalam satu wadah dan didiamkan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Teh basi akan mengalami proses oksidasi serta perubahan kimia karena pemaparan udara dan kelembapan. Ketika sudah basi, rasa teh akan berubah, warna juga semakin gelap, dan terdapat endapan. Kenapa teh basi bisa menjadi viral seperti saat ini? Pertama, penggemar teh di Indonesia sangat banyak. Melihat dari katadata.co.id, survei yang dilakukan kepada 618 orang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, terdapat 63,1% menyukai es teh manis. Makanya banyak orang menjadi khawatir dengan apa yang mereka konsumsi saat ini. Mereka pengen tahu gimana teh basi itu dan dicampur dengan apa saja. Kedua, banyak penjual es teh jumbo karena cuaca panas panjang hari. Banyak bermunculan penjual es teh manis akhir-akhir ini. Banyak penjual es teh khawatir kena imbas dari video investigasi itu. Inilah alasan kenapa konten ini dibuat. Berikut beberapa screenshot dari konten investigasi itu. Pengalaman menyeduh teh tiap hari. Pengalaman karena terpaksa pekerjaan, tetapi juga bentuk terapi dan meditasi. Mulai dari kegiatan meracik teh, menyeduhnya, hingga aroma yang harum yang membuat tenang dan nyaman. Itulah kenapa sangat senang dengan teh. Bahkan membuat brand teh sendiri. Kalau pengen tahu cerita lebih lengkapnya, bisa dibaca di ebook pertamaku. Link ada di deskripsi di bawah. Mendengar teh basi ramai di sosmed. Sebenarnya agak tergelitik, karena sudah memprediksi pasti akan terjadi. Karena sebagai penyeduh teh, aku juga wajib melakukan SOP di kedai tiap pagi. Harus bikin teh yang baru dan segar. Buat cek kualitas serta rasa dari bahan baku yang ada. Pengalaman jualan di 3 hari pertama, teh ketika sore pasti rasanya sudah berubah. Padahal menyeduhnya teh di pagi hari. Setelah evaluasi, ternyata di bahan baku. Kemudian dengan kami mengganti bahan baku yang berkualitas, akhirnya kejadian itu tidak ada lagi. Pengalaman lain ada di susu cair. Waktu buka kedai, pasti cek dulu, ternyata sudah basi dan untungnya belum sampai ke konsumen. Ditambah lagi di salah satu forum online, banyak sekali yang menanyakan bagaimana cara menyimpan teh sisa jualan
agar bisa dijual kembali keesokan harinya. Inilah yang membuatku berpikir suatu saat pasti akan kejadian. Dan benar saja ada kasus oknum penjual teh basi karena sisa kemarin. Lalu apa saja sih resiko dan dampaknya? Resiko kesehatan. Teh basi beresiko menjadi tempat bertumbuhnya bakteri dan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi karena bisa menyebabkan mual, muntah, hingga gangguan pencernaan. Ada lagi dampak penjualan teh basi dari sisi bisnis. Dari segi hukum, penjualan teh basi yang tidak layak dapat membawa resiko hukum bagi bisnis dan pemiliknya. Jika konsumen mengalami masalah kesehatan akibat konsumsi teh basi, bisnis dapat menghadapi tuntutan hukum. Dampak reputasi. Jika terjadi viral terkait kualitas teh basi yang dijual, reputasi brand dapat terpengaruh. Reputasi yang buruk dapat berdampak negatif pada kepercayaan konsumen, serta mengurangi loyalitas pelanggan. Atau sederhananya, bakal kapok datang, bahkan masuk dalam daftar jelek di benak konsumen untuk beli lagi di tempatmu. Belum lagi, paling parah, menjadi marketing negatif mulut ke mulut. Pentingnya kesadaran konsumen. Kesadaran kita sebagai konsumen sangat penting memahami dampak kesehatan mengkonsumsi teh basi. Aku sendiri ketika membeli es teh manis, pasti sudah tahu nama brand tersebut atau mendapat rekomendasi dari beberapa orang yang kita kenal. Berikut beberapa saran yang bisa kamu coba ketika mau membeli es teh secara acak atau belum mengenal penjual dan brand tersebut. Cek dulu kebersihan lapak jualan seperti apa, penyajiannya kayak gimana. Kalaupun penyajiannya memakai drink gel transparan, apakah ada banyak busa di permukaan tehnya. Teh basi, memanis buatan, airnya kurang bagus, itu semua berpengaruh terhadap rasa teh itu sendiri. Teh basi yang paling terasa adalah asam, aroma yang kurang segar, dan bau juga berbeda dengan teh yang masih baru. Kesimpulan dari konten ini adalah tetaplah berhati-hati ketika membeli es teh. Tetaplah menjadi konsumen yang cerdas dalam memilah makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Penjual atau brand besar pasti ingin bisnisnya berkembang dan bertahan. Dengan cara licik dan jahat seperti itu, aku yakin pembeli bakalan kapok dan mematikan jalan bisnisnya sendiri. Buat kamu yang pernah minum teh yang kurang enak atau bahkan basi, tulis pengalamanmu di bawah. Atau bisa kasih masukan untuk penjual es teh sepertiku, tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Share jika konten ini bermanfaat. Tetaplah bersyukur, terus melangkah, tetap tersenyum, dan stay calm.